Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kodliza Kamulyawan dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian manajemen. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang definisi di manajemen, antaranya sebagai berikut. Menurut Henry Fayol, dalam bukunya General Industrial Management, manajemen merupakan proses tertentu yang terdiri atas kegiatan merencanakan, pengorganisasikan, penggerakan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Kedua, menurut O.A. Liang Li, manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan tentang manusia dengan bantuan alat lain untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Ketiga, menurut Thomas H. Nelson, manajemen perusahaan merupakan ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan menguntungkan. 4. Menurut Manulang, manajemen merupakan seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan, pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pengorganisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian, manajemen mempunyai beberapa pokok pikiran penting, yaitu sebagai berikut. 1. Berusaha untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. 2. Merupakan kerja sama sekelompok orang. Ketiga, merupakan keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan seni. Keempat, dilakukan secara sistematis, terpadu, terkontrol, dan konsisten. Kelima, adanya pembagian kerjasama secara jelas dan tegas. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah tujuan dari aktivitas manajemen yang diinginkan atau dicapai oleh manajer. Secara umum, fungsi-fungsi manajemen tersebut memiliki kesamaan, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Berikut beberapa fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dicapai selama periode waktu mendatang. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi yang berbeda. 3. Penyusunan, kepegawaian atau staffing. Pengertian penyusunan kepegawaian. Menyusun kepegawaian merupakan cara pengolahan sumber daya manusia agar para karyawan dapat bekerja secara efektif. 4. Penggerakan atau equating. Fungsi penggerakan adalah mengikuti perintah manajer atau pemimpin sesuai dengan tujuan. untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan.
seseorang. 5. Pengawasan controlling. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan penilaian untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diselesaikan, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zamir dari kelas 10 MIPA 1. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Ujung Sutisna selaku guru mata pelajaran ekonomi. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai manfaat manajemen. Pada dasarnya, semua organisasi membutuhkan manajemen. Organisasi modern seperti sekarang ini memiliki peranan manajemen. Suatu perusahaan yang telah menetapkan rencana tidak akan berjalan lancar tanpa adanya manajemen. Menurut Tarsius Hani Handoko, ada 3 utama mengapa manajemen itu sangat dibutuhkan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan baik perusahaan maupun pribadi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, baik tujuan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga, yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan melakukan pekerjaan dengan benar. Sementara efektivitas itu adalah kemampuan untuk memilih tujuan dan peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rauf dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan manajemen. Ada beberapa tingkatan manajemen sebagai ditemukan oleh Nichols atau Matchbook pada tahun 1997 tersebut antara lain sebagai berikut. Manajemen tingkat puncak biasanya terdiri atas direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Manajemen tingkat menengah biasanya terdiri atas para manajer, kepala divisi, departemen, atau cabang. Manajemen supervisi atau tingkat pertama biasanya terdiri atas para supervisi, ketua kelompok, dan sebagainya. Manajemen non-supervisi biasanya terdiri atas para tenaga kerja tingkat bawah, seperti buruh dan pekerja bangunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.